Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih kehadirannya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, bagus ya. Jadi hadir semua. Baik, kalau begitu Ibu langsung saja mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih itu konfigurasi elektron? Saya, Bu. Ya, silakan Cynthia. Jadi, konfigurasi elektron merupakan sebuah susunan elektron-elektron pada sebuah atom atau molekul. Ya, benar ya, tepat sekali jawabannya. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Ada masih ingat nggak, apa sih hubungan antara konfigurasi elektron itu sendiri dengan tata letak unsur yang kita sudah pelajari kemarin? Ayo, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Adila, silakan. Elektron valensi menyatakan golongan dan kulit menyatakan periode. Oke, bagus ya. Jadi masih diingat bahwa elektron valensi itu menyatakan golongan, sedangkan kulitnya menyatakan periode. Oke, sekarang Ibu akan share PPT-nya. Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, sekarang bisa dilihat ya slide-nya. Nah, di sana terdapat dua unsur. Yang pertama itu unsur natrium dengan nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 281 yang terletak pada golongan 1A dan periode 3. Yang kedua yaitu unsur kalium dengan nomor atom 19 dengan konfigurasi 2881 yang terletak pada golongan 1A dan periode 4. Nah, tadi kan sudah kita bahas itu konfigurasi elektron itu menurut Bohr itu golongannya itu kita lihat dari elektron valensinya dan kulitnya itu menunjukkan periodenya. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa kedua unsur itu terletak sama pada golongan yang sama dan periode yang berbeda. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kedua unsur ini sama atau berbeda? Sama, Bu. Beda, Bu. Ya, ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Jadi seperti ini, Ibu analogikan seperti kita di SMA itu kan terbagi dalam dua jurusan. Yang pertama itu IPA dan IPS. Nah, sekarang Ibu ambil contoh di kelas IPA itu kan ada kelas 10.1 misal, 10.2 dan 10.3. Tentunya masing-masing murid di masing-masing kelas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi inilah yang disebut dengan sifat. Nah, jika kita kaitkan analogi tadi itu dengan apa namanya? Dengan sifat keprodukan unsur, maka sama halnya dengan tabel periodik. Jadi meskipun unsur itu terletak pada golongan yang sama, tapi pasti terdapat perbedaan yang tidak semuanya sama. Jadi itulah yang dinamakan sifat keperodikan unsur. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, selanjutnya slide selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat ya di slide. Ya, peserta didik dapat dengan benar memahami dan menentukan sifat kependudukan unsur sehingga peserta didik mampu terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu serta memiliki kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri yang baik. Oke, slide berikutnya yaitu mengenai sifat kependudukan unsur. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan apa saja sifat-sifat kependudukan unsur itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari sifat kependudukan unsur tersebut. Jadi, sifat kependudukan unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam suatu golongan
atau dari kiri ke kanan dalam suatu periode. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami? Tidak ada ya, jadi tidak ada yang menyalakan mikrofon, Ibu anggap sudah jelas ya. Oke, Ibu lanjut. Jadi, sifat keperudikan unsur ini ada 4. Yang pertama yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan 2 sifat keperudikan unsur, yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Bisa diperhatikan di slide itu ya. Yang pertama kita akan membahas jari-jari atom. Nah, gambar sebelah kiri, kira-kira kalau Ibu mengatakan jari-jari, apa sih yang pertama kali terlintas dalam benak kalian? Lingkaran, Bu. Bola, Bu. Ya, pastinya hal itu yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita ya, yang dimana jika kita kaitkan dalam konteks matematika, jari-jari itu sendiri merupakan setengah jarak antar tepi luar dengan titik tengah. Nah, kurang lebih sama dengan konsep jari-jari atom, akan tetapi tentunya bahasanya berbeda dalam konteks kimia. Jadi sambil diperhatikan juga kembali gambar di slide. Jadi definisi jari-jari atom di sini ialah jarak inti atom ke kulitnya atau elektron terluar atau yang biasa kita sebut dengan elektron valensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah semua ukuran jari-jari atom pada unsur dalam tabel periodik itu sama atau berbeda, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi begini, sekarang jika Ibu tanya kembali, apakah roda pada sepeda anak-anak yang berumur 3 tahun sama dengan sepeda gunung yang dipakai orang dewasa itu memiliki ukuran yang sama tidak? Beda, Bu. Nah, tentu berbeda. Jika ukurannya saja bisa berbeda, pasti juga memiliki jari-jari yang berbeda pula. Sama halnya dengan jari-jari atom ya. Jadi, oleh karena itu terdapat suatu keteraturan dalam suatu golongan dan periode terhadap jari-jari atom ini pada sistem periodik unsur. Nah, bisa diperhatikan gambar selanjutnya yang di sebelah kanan. Sambil kalian perhatikan juga tabel periodik unsurnya ya. Sudah dibawakan tabel periodik unsurnya? Sudah, Bu. Ya, bisa disambil diamati ya. Jadi, dalam suatu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah atau semakin ke bawah, itu jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini dikarenakan terdapat pertambahan kulit. Nah, sedangkan dalam suatu periode, itu sebenarnya kan pada periode ini itu kulitnya sama, tetapi jumlah elektron yang terletak pada kulit terluar itu atau elektron valensinya berbeda. Yang dimana semakin ke kanan jumlah elektron valensinya semakin banyak. Nah, sehingga dalam suatu periode dari kiri ke kanan maka jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa dia semakin kecil? Nah, ibaratnya begini, antara elektron valensi dengan inti atom sebenarnya terdapat gaya tarik-menarik. Jadi ketika misalnya memiliki elektron valensi yang besar, maka gaya tarik antar inti atom dengan elektron pada kulit terluar semakin besar. Karena tadi elektron valensinya yang banyak. Nah, kalau semisal makin banyak, maka gaya tariknya akan seperti ini. Semakin ke dalam atau yang kita sebut dengan gaya sentrifugal. Jadi ada gaya tarik ke dalam sehingga jari-jari atom itu semakin menyusut atau kecil. Begitu juga sebaliknya jika elektron valensinya sedikit, maka gaya tariknya tidak kuat sehingga jari-jari atomnya semakin besar. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Bagaimana? Apakah sampai sini sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Sifat keperudikan selanjutnya yaitu energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Jadi, energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Jadi, misalnya seperti ini. Jika dalam suatu atom terdapat satu elektron di luar subkulit, nah elektron ini pasti cenderung mudah lepas supaya mempunyai konfigurasi oktet seperti gas mulia. Namun, untuk melepaskan elektron tersebut dari suatu atom, tentunya kita memerlukan suatu energi. Nah, energi inilah yang diperlukan untuk melepas elektron ini yang disebut dengan energi ionisasi. Nah, seperti gambar yang ada di slide,
Di sana bisa kita amati bahwa jika kita ingin melepas suatu elektron dalam suatu atom, kita harus memprioritaskan elektron paling luar atau elektron terluar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi berikutnya mengenai terkait dengan kecenderungan dari energi ionisasi. Dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu semakin besar. Nah, dalam satu periode ini, semakin banyak elektron dan proton gaya tarik-menarik elektron terluar dengan inti atom semakin besar. Akibatnya, elektron sukar lepas sehingga energi untuk melepas elektronnya juga semakin besar. Hal ini berarti energi ionisasinya itu besar. Seperti itu. Jika jumlah elektronnya sedikit, maka gaya tarik-menarik elektron dengan inti jadi lebih kecil. Atau bisa kita katakan jari-jarinya itu semakin besar. Akibatnya, energi yang kita ingin gunakan untuk melepas elektron terluar relatif lebih kecil. Dengan ini, berarti kita bisa katakan energi ionisasinya itu kecil. Seperti itu. Jika dalam suatu golongan, dilihat dari golongannya, energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin kecil. Jadi kebalikan ya dari jari-jari atom. Seperti itu. Bagaimana sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, sudah paham ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham. Jadi Ibu ingin mengulang kembali. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai jari-jari atom dan energi ionisasi. Jika dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar, maka energi ionisasinya kebalikannya. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi energi ionisasinya dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin kecil gitu. Oke. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian contoh soal ya. Sudah kelihatan di slide? Sudah, Bu. Oke, silakan dipahami dulu contoh soalnya ini. Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab. Setelah itu nanti kita kembali ke Google Meet lagi untuk kita bahas bersama-sama. Oke? Baik, Bu. Oke, silakan. Oke, bagaimana? Sudah coba dikerjakan contoh soalnya? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita bahas ya. Oke. Nah, tadi di soal kita diberikan suatu unsur dengan nomor atom. Nah, yang pertama kalian lakukan yaitu menentukan konfigurasi elektronnya. Seperti yang ada di slide, Ibu telah tulis pada unsur P dengan nomor atom 12, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Lalu unsur Q dengan nomor atom 15, maka konfigurasinya 2, 8, 5. Sedangkan untuk unsur R dengan nomor atom 19, konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 1. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan golongan dan periode. Jadi jika kita lihat sekarang unsur P itu konfigurasinya 282, memiliki elektron valensi 2, maka dia terletak pada golongan 2A. Dan jumlah kulitnya ada 3 dan maka periodenya 3. Oke, selanjutnya unsur Q. Kita lihat konfigurasinya 285. Elektron valensinya 5, maka dia terletak pada golongan 5A. Dan periodenya 3 karena jumlah kulitnya juga 3. Sedangkan unsur R dengan konfigurasi 2881 terletak pada golongan 1A karena elektron valensinya itu 1 dan periode 4 karena jumlah kulitnya ada 4. Nah, ya, jadi tadi pertanyaannya disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan jari-jari atomnya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa kecenderungan jari-jari atom itu dalam suatu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar, sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Sekarang kita lihat, jika
kita lihat pada letak di tabel periodik, unsur P itu terletak pada golongan 2A dan periode 3. Dan unsur Q golongan 5A dan periode 3. Sedangkan unsur R golongan 1A dan periode 4. Jadi posisinya sedang perhatikan ya di tabel periodik. Jadi posisinya unsur P terletak pada golongan 2A, periode 3. Nah, unsur Q terletak pada golongan 5A, tentunya dia akan dia terletak di makin kanan dibanding dengan golongan 2A, tetapi terletak pada periode yang sama. Nah, sedangkan unsur R ini dia terletak pada golongan 1A, periode keempat. Tadi jari-jari atom dalam golongan itu dari atas ke bawah semakin besar. Jadi kita lihat yang paling bawah itu yang mana? Jadi bisa kita lihat dari periodenya. Nah, unsur R periodenya periode 4. Jadi tentu unsur R ini memiliki jari-jari atom yang paling besar karena dia terletak paling bawah. Seperti itu ya. Nah, kita ke unsur Q sekarang. Q itu golongan 5A dan periode 3. Dia sepaling kanan dan periode 3 sama periodenya dengan unsur P, tetapi dia lebih kanan. Tadi udah kita pelajari, jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil. Jadi letak yang paling kanan merupakan jari-jari atom yang paling kecil. Nah, jadi kita bisa urutkan jadi urutannya dari terkecil hingga terbesar, yaitu dimulai dari unsur Q yang terletak paling kanan karena dia terletak di golongan 5A. Lalu unsur P karena dia terletak pada periode yang sama dengan unsur Q, tetapi golongannya berbeda. Lalu yang paling terbesar yaitu unsur R karena dia paling bawah terletak pada periode keempat. Seperti itu ya. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Apa jawabannya berbeda dengan pembahasan kita sekarang? Sama Bu, paham. Oke, ya alhamdulillah paham ya. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini. Selalu jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, setelah ini Ibu akan membagikan link evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan membagikan linknya di grup WA, oke? Oke Bu. Ya, setelah pembelajaran selesai Ibu akan membagikannya dan kalian menjawab ya. Nah, untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.